Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan berbicara tentang teks eksposisi. Setelah kemarin kita tahu tentang karakteristik dari teks observasi, ciri-cirinya, kebahasaan, dan jenis-jenisnya, maka hari ini kita juga akan mengetahui tentang karakteristik dari teks eksposisi, pola pengembangannya, lalu strukturnya, dan beberapa hal lainnya. Sebelumnya, kita bahas dulu tentang apa pengertian dari teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Dari pengertian tersebut, perlu kita garis bawahi bahwa teks eksposisi itu adalah teks yang mengandung informasi dan pengetahuan. Jadi, kata kuncinya ada di informasi dan pengetahuan. Segala hal yang disajikan dalam teks eksposisi itu adalah berupa fakta, jadi tidak ada hoax dalam teks eksposisi. Selanjutnya, untuk tujuan dari teks eksposisi adalah untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu sehingga pengetahuan para pembaca bertambah. Nah, ini adalah struktur dari teks eksposisi. Kalau dilihat ada 3 jenis struktur nih. Struktur pertama itu ada tesis, lalu yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang atau rekomendasi. Apa itu tesis? Nah, tesis itu biasanya berupa pernyataan umum atau pengenalan masalah. Jadi, kalau misalnya kalian membaca sebuah teks eksposisi dan di awal paragraf itu disajikan suatu hal yang bersifat pernyataan umum, maka dapat dipastikan bahwa paragraf pertama itu berisi struktur tesis dalam teks eksposisi. Pernyataan umum itu seperti apa? Kita ambil contoh judul sebuah teks yang ada di halaman 59. Itu judulnya adalah Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup. Nah, untuk pernyataan umum atau pengenalan masalah, berarti di awal-awal itu sudah diberitahu nih sama penulisnya, apa itu lingkungan hidup, ada masalah apa dengan lingkungan hidup kita saat ini, apa yang terjadi dengan keadaan lingkungan hidup. Nah, itu merupakan struktur tesis dari teks Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup. Untuk argumentasi, dari kata argumen, dari kata dasarnya saja itu berupa pendapat atau opini. Nah, tapi perlu diperhatikan, khusus untuk teks eksposisi, pendapat atau opini yang disajikan itu merupakan pendapat-pendapat dari para ahli atau pendapat-pendapat dari para penulis atau bisa berupa hasil temuan dari suatu penelitian. Jadi untuk argumentasi, meskipun itu berupa opini dari penulis, tapi harus tetap ada datanya. Jadi itu argumennya tetap argumen yang sifatnya fakta atau nyata. Lalu yang terakhir itu adalah penegasan ulang atau rekomendasi. Nah, isinya itu bisa kesimpulan, bisa saran, atau ajakan. Jadi kalau misalnya nih dalam teks Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup, dilihat di paragraf terakhirnya, kalau misalnya dia memberikan kesimpulan bahwa tentang apa sih lingkungan hidup itu, jadi bagaimana apa yang harus kita lakukan terhadap lingkungan hidup, nah maka bisa dipastikan bahwa paragraf terakhir itu merupakan struktur dari penegasan ulang atau rekomendasi. Untuk ciri-ciri teks eksposisi, yang pertama, dia bersifat non-fiksi. Jadi bukan berupa cerita rekaan ya, atau bukan berupa narasi, tapi dia berupa bersifat ilmiah. Lalu yang kedua, dia tujuannya menjelaskan atau memaparkan sesuatu. Dan yang ketiga, berdasarkan fakta. Jadi ada fakta yang diungkapkan dalam teks eksposisi. Nah, untuk strukturnya tadi sudah dibahas ya, ada tesis. Lebih gampangnya kalau diingat, tesis itu pembukaan, lalu argumentasi itu isi. Lalu ada penegasan ulang. Penegasan ulang itu berisi kesimpulan, saran, atau ajakan. Tapi tetap yang ditulis itu tesis ya, bukan pembukaan. Jadi tetap yang ditulis tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang apa saja pola-pola pengembangan yang terdapat dalam karangan eksposisi. Yang pertama, pola definisi. Kalau misalnya di teks
prosedur kalian sudah mengenal istilah kopula, jadi kan kopula itu ditandai dengan kata adalah, ialah. Nah, maka untuk teks eksposisi dengan pola definisi, dia juga menggunakan tandanya itu ada kopulanya. Jadi ditandai dengan arti yang sebenarnya, artinya, adalah, maksudnya. Nah, itu ketika dia memaparkan suatu hal atau mendefinisikan suatu hal, maka itu disebut dengan pola definisi. Yang kedua adalah pola proses. Untuk pola proses, yang perlu kalian ingat atau yang perlu kalian tandai adalah adanya suatu tindakan-tindakan, ada satu urutan-urutan perbuatan. Nah, kalau dalam contoh yang dipaparkan di sini, misalnya nih proses dari pohon anggur, lalu ada tahapan-tahapan sehingga akhirnya buah anggur itu dapat menjadi sebuah ramuan untuk membersihkan wajah agar lebih bersih dan berseri, misalnya seperti itu. Jadi ketika ada proses-prosesnya, maka teks tersebut dinamakan teks eksposisi dengan pola pengembangan proses. Nah, yang ketiga itu adalah pola ilustrasi. Ilustrasi itu kan kalian tahu ya, pengertian ilustrasi itu kan gambaran. Jadi ketika kalian membaca suatu teks eksposisi yang memberikan satu gambaran tertentu, misalnya dalam contoh ini diberikan gambaran apa yang terjadi dari 11 tahun yang lalu di Indonesia, lalu apa yang terjadi saat ini. Jadi ketika ada gambaran-gambaran tentang suatu keadaan, itu namanya teks eksposisi dengan pola ilustrasi. Nah, selanjutnya itu adalah pola perbandingan. Kalau perbandingan, kalian cari aja kata kuncinya. Kalau misalnya kata kuncinya ada dibandingkan, membandingkan. Jadi ketika ada kata-kata itu, terlebih dari teks itu membandingkan satu hal dengan hal yang lain, maka sudah dipastikan bahwa teks tersebut adalah teks eksposisi dengan pola perbandingan. Nah, yang perlu juga diingat adalah ketika membandingkan sesuatu, harus membandingkan hal yang sama ya, misalnya tumbuhan ya dibandingkannya dengan tumbuhan, seperti itu. Pembandingnya harus sama. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pola klasifikasi. Jadi klasifikasi itu kan pengelompokan. Bisa mengelompokkan suatu hal, suatu peristiwa, atau suatu benda. Misalnya kalau dari contoh, dia melakukan klasifikasi terhadap hewan atau binatang dalam dua kelompok besar, ada vertebrata, ada invertebrata. Vertebrata itu seperti apa, contohnya apa, invertebrata juga hewan yang seperti apa, contohnya apa. Nah, kalau misalnya teksnya seperti itu, maka sudah dipastikan teks tersebut adalah teks eksposisi dengan pola klasifikasi. Selanjutnya, kita akan bicara tentang jenis-jenis teks eksposisi. Nah, jenis-jenisnya yang pertama itu ada teks eksposisi berita. Untuk teks eksposisi berita, ketika kalian membaca satu berita online misalnya, kalau dia memberitakan suatu kejadian, biasanya pada umumnya teks eksposisi tersebut adalah jenis dari eksposisi berita. Lalu untuk teks eksposisi ilustrasi, nah sama dengan pola pengembangan ilustrasi, jadi dia memberikan gambaran sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. Nah, biasanya ditandai dengan kata atau kalimat seperti ilustrasi berikut ini, atau dapat diilustrasikan seperti bagaikan. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa teks tersebut jenisnya adalah eksposisi ilustrasi. Untuk eksposisi proses, sama dengan pola pengembangan proses tadi, jadi ada misalnya tata cara melakukan sesuatu, petunjuk pembuatan sesuatu, penggunaan suatu alat, nah itu namanya jenisnya jenis proses. Selanjutnya adalah eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan biasanya berhubungan erat dengan pola pengembangan perbandingan. Jadi misalnya dia membandingkan suatu hal dengan hal yang lain, satu ide dengan ide yang lain, satu kejadian dengan kejadian yang lain. Seperti itu ya. Selanjutnya ada eksposisi pertentangan. Kalau eksposisi pertentangan berarti
berkebalikan dengan perbandingan tadi. Jadi dia menentangkan satu hal dengan hal-hal yang lain. Biasanya ditandai dengan kalimat atau kata akan tetapi, meskipun begitu, sebaliknya seperti itu. Nah, untuk jenis teks eksposisi definisi, berarti dia juga sama seperti yang sebelumnya, dia mendefinisikan sesuatu. Dia fokus biasanya pada satu hal atau satu bidang atau satu bagian ya, itu namanya definisi. Apalagi kalau dia fokus untuk menjelaskan satu hal tersebut. Yang ketujuh adalah teks eksposisi analisis. Kalau eksposisi analisis berarti dia melakukan analisis terhadap satu hal. Jadi misalnya ada satu bagian gagasan utama, kemudian dianalisis menjadi beberapa subbagian. Kemudian subbagian tersebut dikembangkan lagi. Nah, ketika ada analisis-analisis seperti itu, berarti namanya jenis teks eksposisi analisis. Dan yang terakhir adalah teks eksposisi klasifikasi. Nah, klasifikasi sama dengan pola pengembangan klasifikasi tadi, dia mengelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu, mengklasifikasikan, menggabungkan dengan kelompok-kelompok lainnya. Itu namanya jenis teks eksposisi klasifikasi. Nah, untuk teks eksposisi sendiri, kalian juga harus tahu bagaimana cara membedakan fakta dan opini. Jadi dalam teks eksposisi akan banyak sekali contoh-contoh atau latihan-latihan bahkan yang membuat kalian harus menentukan mana fakta, mana yang berupa opini. Nah, lebih mudahnya kalau untuk fakta, saya berikan contoh kalimat fakta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia. Nah, kalau kalian simak nih, kalimat yang saya baca tadi, itu berupa kalimat fakta. Yang menyebabkan dia fakta apa? Ada tanggalnya di sana, ada tanggal 13 Mei 2013. Lalu ada jumlah orangnya atau jumlah narapidananya, sekitar 158.000 tadi yang sudah saya sebutkan. Lalu juga ada siapa yang memberikan atau siapa yang menginformasikan informasi tersebut dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu namanya kalimat fakta. Bandingkan dengan kalimat opini yang saya jelaskan berikut. Sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Nah, jadi kalau untuk teks opini, itu jarang sekali ada angka di dalamnya, jarang sekali ada tanggal, ada jumlah, ada siapa yang menyebutkan informasi. Nah, itu tidak ada untuk kalimat opini. Jadi, itu cara mudah untuk membedakan antara kalimat fakta dan kalimat opini ya. Sekian dari saya, selamat melanjutkan pelajaran hari ini.